Oke, nah ini saya akan jelaskan untuk solusi optimalnya karena kita mau ngecek aja angka yang tadi yang total cost-nya udah benar atau salah. Tapi kalau misalnya kalian lihat perhatikan sekilas untuk yang metode VAM dan metode LCM itu hasil total cost-nya aja udah beda. Jadi kita bisa pastikan apakah biaya ini udah paling kecil atau belum. Nah, ada dua, bisa menggunakan SSM ataupun menggunakan MODI. Yang pertama saya menggunakan metode SSM dulu. SSM boleh dilakukan kalau misalnya M plus N min 1 sama dengan total yang terisi ini. Nah, kebetulan tadi kita coba udah bisa karena kalau 3 tambah 3, maksudnya jumlah kolom dan jumlah baris ditambahkan dapatnya 6, dikurang 1 hasilnya 5. Nah, ini udah kebetulan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita akan menggambarkan panah-panah. Jadi kalian silakan gambar panah-panah, cuma gambarnya di kotak yang kosong. Nah, bebas dimana kita coba satu-satu aja. Di sini saya coba di yang 8 dulu. Nah, jadi gambarkan garisnya, panah-panahnya itu harus nunjuk angka yang ada isi supaya kita bisa belok-belok. Jadi nggak boleh nunjuk ke sini lalu belok karena nggak bisa. Lalu nunjuknya juga harus bisa kembali ke angka 8 lagi. Jadi kalau misalnya saya tunjuk ke 9, terus saya tunjuk ke ini ya harus bisa kembali gitu. Jangan misalnya saya tunjuk ke ini lalu turun ke sini lalu nggak bisa kembali, kan nggak boleh. Pokoknya kalau start di 8 harus berhenti di 8 juga. Jadi kalau saya belok ke sini nggak bisa turun kemana-mana gitu ya, jadi saya nggak bisa belok ke kiri. Nah, kalau misalnya saya belok ke kanan itu bisa turun ke bawah, coba kita turun ke bawah lagi tapi nggak bisa belok ke sini gitu. Jadi kita harus stop di 13. Jadi dari angka 8 saya belok ke 5, saya belok ke 13 belok ke 9 nggak bisa belok ke sini karena kosong, lalu balik lagi. Nah, ini bisa. Jadi garisnya seperti ini. Nah, boleh seperti itu atau menurun juga boleh, cuma saya coba buat mendatar aja ya. Jadi saya buat dari sini. Jadi ini saya belok dari angka 8 harus start dari tempat yang kosong. Jadi dari 8 saya belok ke 5, dari 5 belok ke 13 ke 9 balik lagi ke 8. Nah, jadi start sama endingnya harus di tempat yang kosong, tapi belok-beloknya harus di tempat yang ada terisi occupied cell. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal hitung aja yang kurang tambah itu. Jadi ini kita mulai dari sini, ini berarti C, saya tulis di sini aja ya, C1, karena dia baris ke 1, lalu kolomnya kedua 1, 2, Messi itu kolom kedua, jadi C1, 2. Selanjutnya panahnya mengarah ke ini, jadi ini masih C1, masih kolom 1, cuma dia udah ketiga, Suarez karena ketiga. Terus kita tadi panahnya menurun berarti udah masuk C2 kolom kedua Italia, cuma dia masih di Suarez. Lalu lanjut ke sini, ini berarti C baris kedua kolom kedua. Jadi di sini 8 kurangkan dengan 5 tambahkan dengan 13 kurangkan dengan 9. Oke, ini setelah saya hitung hasilnya 7. Lalu kenapa saya bilang boleh terbalik? Ini kan arahnya ke kanan. Lalu boleh juga dia menurun balik arah karena sama aja, nanti 8 kurang 9 tambah 13 kurang 5 sama hasilnya 7 juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang ini udah selesai, saya coba hapus lagi panahnya, kita gambar di tempat yang kosong. Tempat yang kosong itu ada di sini, dan di sini. Masih ada 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kotak yang kosong selanjutnya ini. Jadi boleh ini. Saya coba yang ini dulu. Nah, untuk yang ini berarti start sama endingnya harus di 11, cuma tunjuk panahnya hanya yang boleh ada angkanya aja. Jadi kalau misalnya saya tunjuk ke sini lalu belok ke sana nggak bisa, ke sini belok ke sini nggak bisa juga. Jadi kita coba dari sini. Jadi bisa. Jadi langsung aja panahnya seperti ini. Lalu boleh kebalikannya juga ya. Nah, kalau udah berarti start sama endingnya udah di sini, kita lanjut turun ke bawah. Jadi untuk yang ini C mulainya di baris kedua, jadi C2 1, lanjut ke sini berarti C2 3 karena Suarez. Lalu lanjut ke ini berarti baris pertama kolom ketiga, yang ini baris ke 1 kolom ke 1, balik lagi ke sini. Nah, jadi kalau angkanya itu 11 kurang 13 tambah 5 kurang 6, jadi 11 kurang 13 kurang tambah kurang. Oke, nanti saya jumlahkan dulu. Oke, jadi setelah kita hitung ternyata min 3. Nah, ini min udah bahaya, cuma kita masih harus selesaikan 2 ini lagi. Jadi ini papan tulisnya saya hapus dulu.
untuk mengerjakan yang ini dan ini lagi. Jadi kita harus coba kolom yang kosong lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ini udah beres-beres. Sekarang kita coba yang ini, boleh ini bebas. Cuma saya coba yang ini dulu. Nah ini misalnya kita coba ke atas, ke sana, belok ke sini nggak bisa pulang. Kita coba ke sini, lalu ke sini bisa pulangnya. Jadi boleh ke sana atau balik ke arah juga. Ya udah, saya buatnya begini saja. Jadi dia, oke. Nah saya buatnya seperti ini aja. Jadi sekarang kita tulis C-nya, C baris ketiga kolom ke-1, ini baris ketiga kolom ketiga Suarez, lalu ke atas baris ke-1 kolom ketiga Spanyol, baris ke-1 kolom ke-1. Oke, jadi 12 kurang 8 tambah 5 kurang 6. 12 kurang 8 tambah 5 kurang 6. Oke, kurang tambah ini saya coba jumlahkan dulu. Nah, setelah diselisihkan ternyata hasilnya 3, positif berarti aman. Nah, sekarang kita coba kotak yang terakhir yang belum dicoba, yaitu yang 5 karena kosong. Jadi ini panahnya saya hapus dulu. Oke, jadi kita lanjut lagi. Terakhir ini udah. Sekarang kita coba yang ini. Nah, jadi untuk panah yang ini kita coba ya gambar. Kalau dari sini nggak bisa, dari sini nggak bisa. Oh, sini bisa, ke sini bisa balik arah. Kalau ke sini ke atas nggak bisa balik arah. Jadi ya udah kita seperti itu aja. Dari sini ke atas, ke kiri, ke bawah. Nah, di sini kita coba isikan angkanya dulu. C, mulai dari C baris ketiga kolom kedua, terus ke sini baris ketiga kolom 3, lalu ke atas baris kedua kolom ketiga, lalu balik ke sini baris kedua kolom kedua. Kalau udah isi angkanya berarti 5 kurang 8 tambah 13 kurang 9. Nah ini saya coba jumlahkan dulu, kurang tambah oke. Nah, kalau diperhatikan itu setelah kita coba semua angka-angka yang kosong ini, ternyata yang negatif itu yang ini. Jadi yang angka yang negatif yang kita perhatikan, yang ini. Nah, jadi sekarang kita akan gambar kembali panahnya dan kita lakukan mutasi. Jadi saya hapus dulu papan tulisnya, saya buat kembali panah yang ini ya. Nah, karena yang minus itu ini, maka kita perbaikinya harus sesuai dengan yang minus. Yang minus itu mulai dari C21, baris kedua kolom ke-1, ke C23 berarti ke sini, lalu ke C13 berarti ke sini, lalu C11 berarti ke sini, lalu menurun lagi. Nah, ini yang harus ini yang bisa dimutasi. Nah, angka yang bisa dimutasi ke sini itu boleh 67, boleh 10, boleh 19. Karena angka yang bisa diganti-ganti hanya 3 angka itu yang ditunjuk sama panah. Jadi hanya bisa 9, 10, sama 67. Sedangkan yang lain itu nggak boleh diganti-ganti karena nggak ditunjuk oleh panah. Nah, sekarang kita saya coba dari 67 misalnya. Saya pindahkan 67 ke sini. Jadi ini harus dihapus karena mengingat lagi aturan M plus N kurang 1, di mana ini kebetulan baris dan kolomnya sama-sama 33. 6 kurang 1 itu 5, jadi occupied cell harus hanya boleh 5, 1, 2, 3, 4, 5, hanya boleh 5. Jadi di sini kalau udah dipindahkan ya udah nggak usah diisi lagi. Nah sekarang kalau kita perhatikan ini kalau dari segi mendatar ya misalnya ya, mendatar kalau kita jumlahkan totalnya harus 98, cuma ini udah lebih, 67 tambah 79 udah berapa gitu kan. Nah kalau misalnya kalian mengatakan bahwa oke ini coba kita nolkan, misalnya kalau boleh ya, nih 67 tambah 79 aja udah 146, udah lebih dari 98, makanya 67 itu nggak bisa dipindahkan. Maka ini saya kembali lagi ke bentuk semulanya, yang ini tadi 67, berarti 67 udah gagal ya, nggak bisa dipindahkan. Oh ini 19 dipindahkan. Sekarang saya coba ke 10, jadi coba 1167, 10 dengan 19. Sekarang kita coba pindahin 10 ke sini, jadi yang 10 ini dihapus. Nah sekarang berarti occupied cell-nya pas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita coba total di sini itu harus 98. Jadi harus jumlah sesuaikan dengan supply dan demand-nya. Sekarang kita coba yang mendatar ini harus 98. Jadi kalau 10 tambah 79, 10 tambah 79 itu 89. Jadi gimana cara paskan sampai 98? Ya udah coba kita kurangi dengan 98. Jadi ini harus diganti dengan 9. Ini hanya boleh 9 aja.
Nah, jadi kalau dari segi mendatar, karena yang boleh diganti itu angka yang ada di tunjuk panah aja ya. Nah, sekarang coba kalian tambahkan 10 tambah 79 tambah 9. 10 tambah 79 tambah 9, hasilnya harus 98. Udah pas gitu kan, udah benar. Nah, sekarang kita coba angka yang menurun ini. Angka yang menurun ini harus 92. Jadi 63 itu nggak boleh diganti. Ini boleh. Jadi coba 9 tambah 63. 9 tambah 63. Nah, ini nggak boleh diisi lagi karena tadi kita pindahin 10 kan, harus kosong. Jadi 9 tambah 63 hasilnya hanya 72. Padahal di sini harus 92. Jadi masih ada kurang gitu. Nah, kalau misalnya kalian bilang oh yang ditunjuk panah kan boleh diganti, ini saya ganti saya ganti jadi 92 dan saya ini ganti jadi 29. Ini 29. Coba 29 tambah 63. Itu hasilnya pas 92 menurun. Cuma kalau mendatar kan lebih dia. Karena ini hanya kalau mendatar hanya boleh 9. Nah, karena di sini itu bentrok. Jadi karena bentrok maka yang bisa dipindahkan itu tadi hanya yang angka 19. Jadi tadi waktu kita coba ini saya kembalikan dulu angkanya seperti semula ya. Jadi ini 10 ini 19 tadi 19. Jadi 67 10 9. Oke. Tadi ini coba pindahin ke sini nggak bisa, ini pindahin ke sini nggak bisa. Nah, ternyata yang bisa tadi hanya yang 19, hanya yang awal itu tadi ya, yang 19 di sini. Terus yang kalau 19 dipindahkan ini kosong. Terus gimana cara totalkan ininya harus 92, 92 kurang 63 hasilnya 29. Jadi di sini harus 29. Ingat ini harus kosong karena occupied cell-nya tadi udah dipindah. Jadi total mendatar ini harus 77, jadi 77 kurang 29, ininya harus 48, lalu 48 kalau ditambahkan dengan 19 hasilnya harusnya 67. Nah, ternyata ini yang benar. Jadi sekarang karena ini sudah benar, maka panahnya akan saya hapus lagi, lalu saya akan coba ulang lagi nih dari awal sampai akhir. Harus cek lagi angkanya, jangan sampai ada yang negatif lagi. Jadi ini saya coba hapus dulu, kita coba cek lagi dari awal.